Gue nggak ngerti kenapa banyak orang merasa HIP3-nya Hyperliquid itu barang biasa aja. Padahal ini game changernya kita. Karena dengan HIP3, basically orang bisa membuat anything di perpetuals gitu. Bisa trading apapun gitu. Kenapa Dan, itu menarik? loh, jadi bisa trading apapun bagus, keren kan? Apapun bisa tradingin. Contoh gini, lu bayangin ya. Lu pernah daftar akunnya Interactive Brokers nggak sih? Enggak lagi apa tuh? Itu adalah broker saham dari US dan KYC-nya dan ngisi ininya susah banget men. Oh, ya ya ya. Jadi entry barrier-nya itu gede dan kita selalu berpikir aduh kita kalau kripto lagi turun saham lagi naik kita nggak punya pintu exposure-nya ke sana. Nah lewat HP3 udah bisa. Sekarang udah live NDX Nasdaq 100. Nah itu adalah sebuah indeks lah. Kalau orang kalau buzzwordnya itu QQQ. Pernah dengar QQQ? Nah, Yeah. same thing. Nah, sekarang udah ada Tesla, Nvidia dan Gold. Dan kedepannya mungkin semua equity yang gede-gede bakal ada Google, Microsoft, whatever lah. Dan bisa juga ada pre-IPO saham OpenAI, SpaceX, TikTok, ya, dan banyak company lainnya. Anthropic, banyak company lainnya. Itu akan bisa lewat HP3. Yang nge-market makerin siapa? Nggak ada ya? Ada lah, bisa hire kan. Dan by default dari apa namanya Hyperliquid punya engine udah bisa. Yang penting Oracle-nya oke gitu. Dan si unit protokol yang mendevelop XYZ 100 basically yang QQQ tadi, mereka udah anticipate. Jadi bakal bisa ini sudah bisa trading saham 24/7 di Hyperliquid. Bener. Dengan deep liquidity-nya Hyperliquid dan itu sangat menyenangkan gitu. Bener, nanti kalau ada drama jadi aneh tuh. Misalnya si Donald Trump pidato Jumat, market saham tutup, tapi kripto ada nih di Hyperliquid nih. Aneh tuh gitu. Nggak, itu udah ada mekanismenya. Waduh. Ada mekanismenya. Bakal ditarik balik ke closing price. Berarti bodoh kalau yang trading. Jadi ada barriernya, nggak bisa lewat gitu. Ada. Udah dipikirin sama mereka. Internal Iya. pricingnya ada. Jadi ketika marketnya open pakai Oracle market feeding dari Oracle, ketika market close pakai internal pricing. Itu udah ada, udah dipikirin, tenang aja. Dan jadi kayak yang tadinya nih mau trading Nvidia with size, kita nggak tahu nih company-nya ini beli beneran atau enggak, ya kan? Uangnya bisa keluar atau enggak? Kemudian harus perpajakannya gimana? Sekarang di Hyperliquid udah bisa nanti. Sekarang baru NDX, tapi kedepannya akan lebih banyak lagi. Dan dengar-dengarnya mereka juga mau masukin spot equity. Jadi beli saham Nvidia, Tesla, tapi spot, bukan perpetuals. Bisa delta neutral. Oke. Kita stop sampai di sana dulu karena gue mau nanya. Apa? Kalau Nasdaq berarti maksudnya ini dia Oracle-nya dari mana? Pit, dia udah ada. Berarti ngikut harga Nasdaq-nya basically. Betul. Buy dan sell-nya tapi dari Hyperliquid sendiri. Iya, engine-nya Hyperliquid. Kalau stok nanti? Ada market maker mungkin. Kan bisa langsung market maker dari TradFi masuk ke Hyperliquid itu bisa. Bener sih. Iya kan? Bisa arbitraging kayak biasa aja, kayak kripto biasa. Dan size-nya cuma 25 juta dolar, gawat juga tuh. Apanya? Oh, untuk bikinnya. Heeh. Sekarang udah agak naik nih. Nggak, tapi kalau mereka bisa manipulate itu dan dia di slash pun kalau nanti satu saat Nah, marketnya kan gede, open interestnya nggak akan sebesar itu langsung. Dan lebih baik mereka kerjain bener-bener buat dapat revenue indefinitely kan. benar. Daripada mereka bad act terus dikena slash terus gak ada yang lagi mau pakai buat apa, ya kan? Gitu. Berarti mereka ini bisa bikin spot atau bisa masukin itu dengan TradFi masuk ke sini ya sebenarnya. Betul. Jadi ini kayak menjadi pintu non KYC lagi. Nggak perlu KYC lagi. Tinggal mereka mau apa Nggak enggak ada aja. nggak ada yang ngalahin kan. Dan ini udah di UI-nya Hyperliquid yang gua rasa nggak ada lagi yang ngalahin untuk saat ini ya UI-nya secara kualitas gitu. Jadi ya ini game changing bener-bener dia, makanya gue merasa gue lupa gue ngomong di mana, gue cukup yakin Hyperliquid ini udah goes beyond perpetual DEX competition. Jadi kalau ada perpetual DEX lain nih yang belum ada token yang ngebandingin valuasinya dengan valuasi Hyperliquid itu nggak bisa karena mereka nggak punya unit protokol, mereka bukan layer one gitu. Dan terbukti pada saat stress test cuma Hyperliquid yang bisa bertahan ya karena mereka punya unique Hyper BFT-nya itu udah dipikirin sama si Jeff dan kawan-kawannya. Hebatnya dia juga nggak ngelok loh, nggak bikin VE kayak curve gitu. Iya ya, karena mereka merasa buyback lebih oke dibanding di buyback terus dibalikin lagi ke stakers kan.
Dipakai lagi sama stikersnya buat ngecover underwater bag, terus buat apa di buy gitu kan, di buy back. Jadi ya mereka merasa di buy back tuh sudah dibiarin aja, itu udah the best decision gitu. Iya, iya, iya. Menarik. Nanti barang-barang micin juga bisa ngelobi tuh. Makanya gue merasa Pump Fund kalau bikin HIP3, bikin meme coin perpetuals menggunakan HIP3, liquidity-nya hyperliquid, game changing banget itu. Masalahnya dia attached sama Solana banget gitu kayaknya. Sekarang ya karena duitnya kan di sana. Tapi dia juga suka sering jualan Solana loh. Oh iya, itu dari dulu. Jadi dia kan selalu kayak mana nih untung yang lebih gede kan. Iya, Gua iya. rasa kalau Pump Fund berani ke arah sana, wah itu nggak unlock lebih gede lagi keuntungan buat mereka sih. Lagi pula kita perlu bantuan ini. Tolonglah Pump Fund supaya Hyper EVM itu ada harapan gitu, harganya naik-naik gitu kalau orang beli. Kan kita butuh retailnya Anda supaya main di sini. Berarti menurut gue di company-company ini tuh nanti akan ada masuk-masuk tuh orang yang mau listing. Misalnya ada barang TradFi yang mau bikin di sini nih, pakai IP3, berarti bisa ngajuin listing di dia nih. Bisa. Berarti ada tuh nanti Bybit Web3 ke IP3 bisa. Mungkin. Bahkan kalau punya kemampuan untuk bikin stablecoin yang bagus, bisa pakai HP3 juga. Hebatnya mereka bahkan melaksanakan semua rencana-rencana blockchain yang gagal-gagal itu melalui wacana mereka sendiri. Itu ini kayak konsepnya Parachain zaman dulu inginnya gini kan lu sebenarnya kan? Iya sebenarnya. Kan pengennya gitu. Parachain, kemudian restaking kan, nah, ini kan idenya kan. Hebat ya. Ini mereka cuma deliver aja, gila sih, gue amazing. Apart from the token price, tapi memang produknya sih Produknya gokil. gila, jadi ini udah goes beyond competitions. Orang mau bersaing di perpetual DEX-nya aja empot-empotan, ini trading saham lagi, trading gold lagi, trading pre-IPO token apa company, nanti trading ini harga Pokemon cards. Lu tau gak ada yang beli 20 juta hype buat bikin itu? Pokemon cards. Perpetual Pokemon cards dan CS2 skin. Oke. IP3-nya, nah gue kirimin. Trove Markets, dia withdraw 20 juta dolar untuk beli hype. Jadi gila ya. Trades everything kan. Nggak apa-apa. Bikin itu jadi liquid. Bagus. Bagus. Gila kan? Gila kan? Jadi bisa ditradingin di seluruh dunia. Gila ini incredible. Mungkin nanti diukur kali ya. Size-nya apa misalnya lu ngeholdnya 500.000, lu bisa bukanya berapa jenis produk gitu. Oh, bisa. Jadi 500.000 lu bisa mendeploy HP3. Tapi untuk punya tickersnya harus beli lagi. Oh, Kayak ya, auction itu. Iya, kayak spot market. Makanya nggak bisa sembarangan tuh juga. Mahal soalnya. Costly juga ya. Iya, tapi it unlocks dan it's a gateway for big liquidity kan. Bener. Itu liquidity is everything. Tapi kan liquidity dari mereka sendiri by the way. HLP. Oke. Ini gua nggak ngerti. Jadi HLP untuk HIP3. Misalnya gue bikin barang namanya Doge X USD. Nah, di mana peran HLP3 itu? Market making. Dia kan automatic market making. Di awal early days of Hyperliquid kan ketika belum ada market maker dan sebagainya, HIP3 yang banyak ngelakuin market making. Namun ketika mulai ramai kayak sekarang, mulai sedikit mereka. Nah ini berfungsi nanti ketika HP3 mulai ramai dan belum ada banyak market makingnya, mereka yang market makingin gitu. Di beberapa koin tertentu di Hypercore itu juga menurut gua udah tipis banget gitu loh. Itu emang di market makingin. Spot atau ini? Perpetuals. Beberapa ya. Makanya kayaknya mereka, setahu gue mereka tuh punya threshold sendiri sehingga kalau misalnya udah sepi banget, mereka akan delist gitu. Mending koin yang lain. So far decision itu dibikin sendiri. Pakai voting, validator. Jadi ya bisa jalan. Gitu. Kirby validator bukan sih? Iya, Hyper sama Nansen. Validator paling gede mereka. Iya anjing, kenapa Crypto Diary nggak jadi validator tuh padahal gua running tuh. Sekarang minimum jadi validator yang aktif 1 juta hype, 45 juta dolar. Iya tuh waktu airdrop gitu dulu mereka yang kepilih dapat nggak ya? Nggak tahu deh. Bohong kalau nggak dapat.